Puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Kita bertemu kembali di doa kita pagi ini. Sebelum kita menjalani hari ini, kita mau berdoa dan mendengarkan renungan firman Tuhan. Sebab firman Tuhan yang akan menjadi kekuatan kita dalam menjalani hari-hari kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat kasih-Mu yang dimana Engkau sudah menolong kami sepanjang malam. Kami boleh ada pagi hari ini Tuhan, dengan tubuh yang sehat. Kami percaya sepanjang hari ini juga Engkau menyertai kami, Engkau menolong kami, sehingga kami bisa melewati sepanjang hari ini dengan pertolongan dan kekuatan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebentar kami mau mendengar renungan firman-Mu. Siapkan hati kami, agar firman-Mu Tuhan yang akan terus berkarya dalam setiap hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, firman Tuhan pagi ini dalam 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Puji Tuhan. Saudara, kalau kita lihat apa yang disampaikan Paulus dalam ayat ini adalah jawaban Tuhan terhadap pertanyaan yang ditanyakan Paulus kepada Tuhan. Nah, kita bisa lihat itu di ayat yang ke-7 dan juga ayat yang ke-8. Rupanya Paulus menderita sesuatu yang disebut sebagai duri dalam dagingku. Dan tentu sudah 3 kali dia berdoa supaya penderitaan itu disembuhkan. Tetapi justru Tuhan mengizinkan dia mengalaminya. Menurut Paulus, tujuan duri dalam daging itu adalah supaya dia tidak sombong, supaya dia tidak tinggi hati, dan membanggakan hal-hal yang hebat yang dikaruniakan Tuhan dalam pelayanannya. Sebagaimana kita ketahui, Paulus adalah rasul yang pelayanannya terbesar, terluas dari rasul yang lain. Dan dia juga sangat banyak melakukan mujizat dan keajaiban. Paulus juga pernah membangkitkan orang mati, dan dia juga selamat dari serangan ular berbisa, selamat dari kapal yang tenggelam. Nah, jadi saudara, maka melihat pelayanan Paulus yang begitu hebat, dia memiliki alasan untuk sombong, membanggakan pelayanan yang hebat itu. Nah, tetapi supaya dia tidak bermegah atas semua itu, maka dia diberi suatu duri di dalam dagingnya, yaitu seorang utusan iblis untuk mengocohnya supaya Paulus jangan meninggikan diri. Menjadi pertanyaannya, apakah maksud Paulus tentang duri dalam daging? Nah, maksud Paulus adalah utusan iblis. Tetapi di sini poin utama yang ingin disampaikan Paulus bukan soal duri, tetapi tentang kasih karunia Tuhan di dalam hidup Paulus. Nah saudara, banyak orang berpikir bahwa duri dalam daging adalah penderitaan jasmani, yang mana dihubungkan dengan Hosea pasal yang kedua. Di sana dikatakan, sebab itu sesungguhnya aku akan menyekat jalannya dengan duri-duri. Nah, duri dalam daging bisa berbicara tentang kelemahan. Dan kelemahan ini menjadi masalah atau mendatangkan kesulitan dan menjadi penghambat untuk melakukan hal tertentu. Nah, tetapi kalau kita melihat dalam Galatia pasal yang keempat, ayat yang ke-13 dan juga ayat yang ke-14, kemungkinan lain duri dalam daging Paulus adalah berhubungan dengan
kondisi fisik Paulus sendiri. Beberapa orang mengatakan Paulus memiliki penglihatan yang buruk, kesulitan berbicara dengan jelas. Ada yang berkata Paulus mengalami cacat wajah atau memiliki penyakit yang lain yang juga tak kunjung sembuh. Nah, jadi intinya, apapun pandangan kita terhadap duri dalam daging Paulus, yang mana duri itu tidak kunjung hilang, adalah alat untuk mengontrol diri Paulus. Kita tidak tahu apakah duri dalam daging Paulus yang sebenarnya, tetapi Paulus menyebutnya sebagai utusan dari setan yang dirancang untuk menyiksanya, memukulnya. Nah, dan yang paling penting, Paulus menjelaskan bahwa duri dalam dagingnya dia perlukan untuk mencegahnya dari kesombongan dan membanggakan pencapaiannya. Jadi Paulus membutuhkan pengingat bahwa dia punya kelemahan, keterbatasan. Nah, dengan demikian dia akan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Kelemahan yang Paulus miliki dalam hidupnya dirancang oleh Allah untuk menjadikan pelayanannya lebih efektif, saudara. Tuhan terkadang tidak menghilangkan semua kesulitan dari hidup kita, bahkan ketika kita memintanya di dalam doa. Bahkan mungkin kita berdoa bukan cuma sekali dua kali. Seperti Paulus, masalah yang menyakitkan berlanjut terus setiap hari. Walaupun dia sudah berdoa, tetapi jawaban Tuhan berbeda dari apa yang diinginkan Paulus. Saudara, mungkin di antara kita ada yang memiliki duri dalam daging. Bisa berupa penyakit yang tak kunjung sembuh. Boleh jadi punya masalah yang tak kunjung selesai. Seperti masalah rumah tangga, masalah anak, ekonomi, dan sebagainya. Tapi satu hal yang harus kita ingat adalah bahwa duri dalam daging ini sering digunakan Tuhan untuk membawa kebaikan dalam hidup kita. Supaya kita tidak sombong, saudara, dan tidak mengandalkan diri kita sendiri. Seringkali masalah datang untuk mengajar kita atau mengingatkan kita untuk berdoa dan berserah kepada Tuhan. Walaupun Tuhan tidak menjawab doa sesuai dengan keinginan kita, dan itu karena Dia punya rencana yang jauh lebih baik dari rencana yang kita sudah angankan atau impikan. Paulus berdoa supaya duri dalam dagingnya diangkat. Tapi saudara tahu, jawaban Tuhan adalah, "Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna." Dan jawaban Tuhan mungkin sama atas doa kita, yaitu cukuplah kasih karuniaku bagimu. Tuhan akan menyertai kita, saudara. Dia tidak akan membiarkan kita dalam cobaan. Jadi kita tidak perlu takut. Karena Tuhan berjanji akan menyertai kita. Jadi tetap berdoa, tetap kita mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita nantikan pertolongan Tuhan yang luar biasa tepat pada waktunya buat kita. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa, saudara. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat firman Tuhan pada saat pagi hari ini, yang selalu mengingatkan kami bahwa kasih karunia Tuhan itu cukup besar dalam hidup kami. Mungkin ada banyak doa-doa yang kami sudah naikkan, yang sampai hari ini mungkin kami belum menerima jawaban Tuhan. Tolong kami agar kami tidak menjadi putus asa atau menjadi lemah imannya. Tapi biarlah kami mampu memahami dan mengerti bahwa Tuhan punya
waktu yang tepat untuk menjawab setiap doa kami, dan Tuhan punya waktu yang tepat untuk menolong kami. Dan kami percaya Engkau mengasihi kami lebih dari yang kami ketahui ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Tolong kami dalam kami menjalani sepanjang hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan membela kami, sehingga hari ini kami bisa jalani, kami bisa lewati dengan penuh kemenangan, dengan penuh pertolongan yang daripada Tuhan. Kami yakin Tuhan, Engkau tidak pernah membiarkan dan meninggalkan hidup kami. Kami serahkan sepanjang hari ini, dan kami serahkan roh, jiwa, dan tubuh kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa, kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.